selamat malam semuanya. Kembali lagi dengan saya, Haura dan Niki Sadia sebagai MC di sini dari kelompok 3. Gimana nih kabarnya kalian semua? Baik, baik, baik. Baik, Gimana nih yang Haura. lain? Dan Sebelumnya gue pengen ngucapin makasih banget nih udah mau mampir di podcast gue. Padahal udah pukul 20.50. Waktunya udah malam banget loh. Makasih udah ngeluangin waktunya ya. Sama-sama. Kira-kira kita mau ngomongin apa sih di sini? Apa ya? Yang seru-seru aja nggak sih? Oh iya. Sebelum itu, boleh nggak sih kenalin siapa aja nih anggota kelompok 3? Boleh dong. Dimulai dari mana nih? Di sini ada. Boleh mulai dari kamu yang ngomong mungkin? Oke, jadi di sini kan ada 4 orang ya. Di sini ada terdiri dari ciwi-ciwi. Iya. Nih di sini dengan Ya. saya sendiri, Ushi. Terus di sebelah sini ya rambutnya Di rada absen berapa ikal. sih? Oh iya, absen 31 kebetulan. Di sini ada teman saya Iya. yang rambutnya rada Itu yang pakai ikal topi siapa namanya. itu yang pakai topi? Oh ini dulu, ini Ibu Yolanda kebetulan. Baru Oh wisuda iya. kemarin. Mm. Halo Yolanda. Gimana halo kabarnya? Den. Baik ya, baik. Semuanya udah pada makan malam belum? Duh, Udah. udah dong. dong. Puasa dong. Kalau ada yang masih boleh kali ini kita ngobrol-ngobrol sambil minum kopi biar nggak ngantuk, ya nggak sih? Oh iya, Biar BTW, ngantuk dong. itu Apa nih? yang pakai background apa tuh ya? Warna-warna itu siapa ya namanya? Belum kenalan loh. Nama aku Hana Zafira, absen. Hana, halo Hana. Dari akun Halo. berapa? Aku absen 15. Oke. Oke. Em, jadi di sini nanti kita pengen bahas kasus ya. Apa Sebentar. tuh? Kira-kira ini tuh kasusnya bakal eh, keren banget. Nah, udah ada gambarnya di sini. Mungkin dari kalian ada yang bisa ngedeskripsiin nggak tentang gambar yang udah aku share screen di sini? Oke, dimulai dari aku dulu ya, teman-teman. Itu sih. Lanjut. Oke, jadi itu kan yang di share screen sama Hana itu adalah sindrom yang ya kalian bisa lihat pasti di kalangan kalian atau di masyarakat yang ada di sekitar kalian pasti ya ada 1 atau 2 orang pasti kalian pernah lihat orang sindrom dong, ya benar gak teman-teman? Nah, kebetulan sindrom yang lagi di share screen sama Hana ini adalah sindrom Turner. Kalian tahu nggak sih sindrom Turner itu apa? Nah, sindrom Turner itu adalah kelainan genetik pada wanita yang menyebabkan penderitanya bertubuh pendek dan mengalami gangguan kesuburan. Nah, sindrom Turner itu biasanya disebabkan akibat kelainan genetik akibat hilangnya kromosom X pada perempuan. Kelainan genetik ini tidak diturunkan dan belum diketahui tuh apa penyebabnya. Mungkin teman-teman ada yang punya kasus yang lain? Oke, makasih banget nih udah dijelasin apa itu sindrom Turner. By the way, pengen tahu deh tentang sindrom Turner ini, gejala-gejalanya tuh apa sih? Bisa ada yang jelasin? Mungkin dari Mbak Yolanda. Oke. Untuk gejala-gejalanya itu ada yang untuk sebelum kelahiran. Sebelum kelahiran itu diketahui dapat dideteksi berdasarkan screening DNA sel prenatal, sebuah metode untuk menyaring kelainan kromosom tertentu pada bayi yang sedang berkembang menggunakan sampel darah ibu atau USG prenatal. Gejala yang ditunjukkan pada bayi Turner syndrome melalui USG prenatal adalah pengumpulan cairan di belakang
di belakang atau pengumpulan cairan abnormal lainnya, atau yang bisa kita sebut edema. Lalu kelainan jantung, ginjal abnormal. Lalu ada ciri-ciri gejala saat kelahiran hingga masa balita. Bayi dengan sindrom Turner sering berkembang dengan lambat dan bermasalah pada pencernaan. Perwujudan fisik yang tidak umum, termasuk lipatan leher yang pendek, kerdil, dada datar, telinga besar atau rendah, atau garis rambut di bawah tengkuk. Selain itu, gejala yang muncul pada bayi dengan Turner syndrome itu ada dada lebar dengan jarak puting yang luas satu dan yang lainnya, langit-langit mulut yang sempit, lengan yang mengarah ke luar siku, kuku tangan dan kaki yang sempit dan mengarah ke atas, pembengkakan terhadap tangan dan kaki terutama saat lahir, cacat jantung, garis rambut rendah di bagian belakang kepala. Saat masa kanak-kanak, remaja dan hingga dewasa itu tanda-tandanya itu ovarium biasanya tidak berkembang sehingga payudara tidak dapat tumbuh. Pada usia yang lebih tua, mereka baru mengalami menstruasi pertama lebih lama lagi atau malah sama sekali tidak mengalaminya. Kebanyakan wanita dengan kondisi ini tidak dapat hamil atau bisa kita sebut mandul ya. Masalah jantung dan ginjal serta kehilangan pendengaran dan sikap kikuk mungkin muncul. Umumnya, anak perempuan dan wanita yang mengidap penyakit ini memiliki kecerdasan yang normal, tapi mereka kadang-kadang memiliki masalah dalam pembelajaran. Mungkin masih ada gejala lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jika ingin bertanya, silakan tanyakan kepada saya. Oke, makasih banget nih ya buat Mbak Yolanda. Kita jadi udah tahu nih apa sih gejala-gejalanya tadi. Sebelumnya aku punya kasus nih, ya kan, tentang sindrom Turner ini. Sebentar ya, boleh kita SS? Nah, ini adalah salah satu kasus sindrom Turner di Indonesia. Tapi aku di sini belum tahu deh, dia itu siapa, kenapa bisa kena. Boleh dijelasin, Hana mungkin? Ya, boleh. Sebelumnya saya izin menjawab. Di sini saya akan mengenalkan kakak ini, namanya Sari Rezita Arihanti. Dia ini walaupun terlihat kecil dan seperti balita, dia ini berumur 24 tahun. Dia berasal dari PD Jaya, Aceh, dan dia adalah salah satu pengidap sindrom langka yang dari tadi kita sudah bahas, yaitu sindrom Turner. Dia ini memiliki tinggi badan 87 cm dan bobot tubuh seberat 20 kg. Dan kenapa dia bisa terkena sindrom Turner ini, seperti yang sudah dijelaskan Uci sebelumnya, ini tidak ada penyebabnya ya. Ini itu kesalahan pada kromosom di tubuhnya. Karena seperti yang sudah dijelaskan, sindrom Turner itu merupakan penyakit keturunan akibat kelainan kromosom seks yang hanya mempengaruhi wanita. Ya, sekian dari saya. Oke, terima kasih penjelasannya nih. Lengkap banget buat Kak Sari di sini nih. Ini berarti tadi yang udah dijelasin, dia ini pengidap sindrom Turner. Dia ini usianya 24 tahun. Kira-kira sindrom Turner ini udah bisa nggak sih kita cegah gitu sejauh ini? Mungkin Uci bisa jawab? Oke, kalau menurut saya sendiri, sindrom Turner ini mungkin dicegahnya bukan pada saat kehamilan mungkin ya. Mungkin kalian bisa lebih spesifik lagi untuk cari lebih lanjutnya di Google sendiri, karena saya sendiri masih belum tahu bagaimana cara mencegahnya. Mungkin kalian nanti kalau misalnya nikah sama seseorang bisa dicari tahu silsilahnya dulu kali ya. Mungkin kalian bisa cari lebih spesifiknya di Google, karena saya sendiri belum tahu apa itu penyebabnya. Tapi menurut dokter, para dokter gitu ya, ini juga sindrom Turner ini tuh beda-beda dari kayak gejala-gejalanya. Jadi kita juga nggak tahu. Makasih banget nih ya udah
ngejelasin tentang informasi kali ini. Makasih juga udah mampir di podcast kelompok 3. Makasih udah ngeluangin waktu. Kalau misalnya aku ada salah kata, terus anggota di sini juga ada salah kata, mohon dimaafin ya semuanya. Gitu aja deh dari kita. Semoga ketemu lagi di podcast kelompok 3. Dah.